fatal. Jadi saya minta Pak Budi supaya untuk diperbaiki ulang atau buat yang baru ya. Nanti SIM klinik kita ini sudah tidak berjalan. Nah, yang saya kirimkan tadi malam yang sempat saya share ini 002 ke loket pendaftaran. Harus muter otak, harusnya dapat semua. Nomor urut U0 Bisa sih, ini anggapnya 330. Kursinya coba ditambah ya, ada maju, nggak apa-apa. Biar kita sambil nama Nah ini yang bisa diinput yang tadi Bu tanyakan. Jadi misalkan, ini bisa ditambahkan di sini. Hasilnya berapa, ini berapa. Jadi Bapak ketika berarti kan nama pasien sudah terinfus. sudah. Jadi Bapak tidak harus input lagi tidak. Lagi berdata aja kan. Siap. Berarti nggak iya lagi. Kalau kemarin kan dulu nggak, terus menanyakan nomor BPJS-nya lagi atau ya? Betul. RM lagi. Jadi pada itu ntar tinggal mantau monitor saja. Jalan nulis hasil labnya Betul. aja. Kalau Betul. identitas pasien Sudah. karena di depan sudah ada masuk datanya. Iya. Betul sekali. Kemudian siapa? Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak semua keluarga besar Klinik Siliwangi atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, ini saya mengganggu makan siangnya. Jadi di sini sesuai yang tadi disampaikan sama Ibu Kepala kan, jadi prosesnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Budi Tomo. Saya dari PT Beja. PT Beja itu Bumen Jaya Abadi. Jadi kalau Bumen itu ceritanya kebetulan kita dari Kebumen seperti itu. maskernya Pak Budi dilepas saja. Lepas saja. Saya ngeliatnya bukan Kelihatan sampai kayak badan. apa gitu ya, kayak sesuatu ya. Boleh diketahui. Tapi tidak apa-apa ya dok, kalau bicara kan boleh tidak menggunakan masker. Komputer speknya sudah bagus, jaringannya sudah bagus, tapi brand-brandnya tidak diperkenalkan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, perangkatnya sudah bagus di Klinik Siliwangi, kemudian SIM kliniknya juga sudah bagus. Hanya saja kekurangan dari sistem ini adalah perkenalan saja seperti itu. Jadi cara penggunaannya itu hal yang mendasar. Yang berikutnya beberapa hal yang saya catat dari pendaftaran. Yang pertama itu mengenai kegagalan input. Jadi sudah diinput, ternyata si datanya itu tidak tersimpan, satu. Kemudian di saat pemanggilan itu sering terjadi error, misalkan di display monitornya sudah muncul gambarnya, tapi suaranya tidak ada, bahkan suaranya terlambat seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi SIM klinik yang terpasang ini terbagi menjadi 3 server, jadi terpisah. Gambaran gampangnya terpisah di 3 komputer seperti itu. Jadi ada komputer 1 bagian display, komputer 2 untuk suara, kemudian komputer 3-nya untuk antrian seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu, pertama tanpa mengurangi cara kita antar menggunakan seperti apa, tapi kita tidak membuang waktu banyak. Saya langsung saja ke sistemnya. Jadi sistem Klinik Siliwangi itu dibagi 3. Yang pertama itu antrian, yang kedua itu registrasi,
Jadi setelah pasien datang masuk di antrian, kemudian diregistrasi, yang terakhir yang ketiga ini yang terpenting, SIM kliniknya, rekam medisnya seperti itu. Karena ada 3 hal aplikasi yang harus dikerjakan, berarti brand-brandnya juga harus 3. Jadi siapa yang mengerjakan antrian pemanggilan, kemudian siapa yang akan meregistrasi, kemudian siapa yang akan memanggil untuk melakukan SIM kliniknya seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya tidak akan bisa. Setelah saya mencoba membangun, tapi kalau bapak ibunya ibaratnya tidak mengerjakan sesuai pokok yang dikerjakan atau petugasnya, maka tidak akan berjalan. Apabila misalkan di pendaftaran, di inputnya, gambar-gambarnya gini, yang sering terjadi pasien lansia, dia ngambilnya KIA, padahal dia ingin di umum atau ke gigi. Begitu sudah tiket sudah dipegang, ternyata sudah sampai di dokter, tiketnya megangnya KIA seperti itu. Jadi kan, nah ini gimana kacau lagi seperti itu. Jadi kuncinya berarti edukasi atau sosialisasi ini bukan ke kita saja, tapi ke pasien. Itu kewajiban bapak ibu semua untuk menyampaikan ke pasien, harus tertib. Sebetulnya selama saya melaksanakan pengerjaan ini, itu pasien yang sering datang itu akan terekod. Jadi sebetulnya itu saja. Kalaupun ada pasien baru itu datang ke sini itu setelah sistem berjalan, seenggaknya kalau tergantung jumlah pasiennya, itu rata-rata sekitar 1 tahun 2 tahun. Jadi setelah 1 tahun 2 tahun pasien sudah melaksanakan sistem ini, baru normal berjalan. Contohnya di rumah sakit seperti itu, sangat memudahkan. Jadi kuncinya, tujuannya itu adalah memudahkan. Sistem ini dibuat untuk memudahkan. Jadi kita tidak harus capek-capek mencari buku rekam medis yang sangat jauh, mungkin nggak tahu posisinya di mana. Bagi saya, misalkan orang awam atau petugas rekam medis yang baru, tapi dengan adanya sistem ini, tinggal login saja sudah bisa mengakses data pasien seperti itu. Dan ini akan menjadi peninggalan atau warisan bapak ibu semua di klinik Siliwangi seperti itu untuk jangka panjang waktu yang akan datang. Kembali lagi, jadi di sini untuk aplikasi antrian itu ada namanya tiket dispenser. Jadi untuk mengambil tiket antrian pasiennya, saya informasikan, jadi ini sudah saya praktekkan langsung, bukan di laptop saya. Jadi langsung saya install di komputer klinik. Ini online menggunakan jaringan yang sudah terpasang di klinik Siliwangi. Jadi bukan servernya di laptop saya. Bapak Ibu boleh ntar dicoba dengan akses Google Chrome-nya, masuk ke 192.168.1.43, itu juga bisa mengakses. Tidak harus pakai komputer, tidak harus pakai laptop, pakai handphone pun bisa seperti itu. Jadi ini sebetulnya lokalnya dari Piker. Jadi bapak ibu itu kan dipaksa untuk menggunakan Piker. Kalau dulu awal-awal itu Piker lambat sekali, karena banyak yang akses, server belum bagus, beda dari pihak BPJS, kemudian diperbaiki. Maka sekarang mau puskesmas berapa jumlahnya, mau klinik rumah sakit berapa jumlahnya, tidak akan selambat seperti itu.